Puji Tuhan, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang jumpa kembali dengan saudara di Kerinduanku bersama dengan saya Pesta Binsar Nikodemus Siregar. Hari-hari ini dunia lagi gak baik-baik aja ya saudara. Kelihatannya dunia semakin hari semakin kacau. Akan sangat sulit untuk kita bisa menemukan damai sejahtera yang sejati. So hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya kita menemukan damai di tengah dunia yang sedang ramai. Oke, tapi sebelumnya sama-sama kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan dalam segala keadaan kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dalam segala keadaan kami tahu Tuhan tetap setia, Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam segala keadaan kami percaya damai sejahtera yang melampaui segala akal, melingkupi setiap kami, memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau datang menghadap tahta suci-Mu. Kami mau datang menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, tapi sebelumnya kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin, haleluya. Di tengah dunia yang sedang ramai, mungkin kelihatannya sulit untuk kita menemukan damai, saudara. Tapi firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 27. Tuhan katakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum Yesus pergi naik ke sorga, dia meninggalkan suatu warisan bagi setiap kita. Apa itu? Damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera yang tidak sama seperti yang diberikan dunia kepada kita. Dunia bisa memberikan kita damai sejahtera, tapi semua sementara, semua semu. Damai sejahtera yang kekal, yang abadi, hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. So, hari ini kita akan belajar dari mana kita menerima damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa menemukan damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 tadi dikatakan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang seperti apa yang Tuhan berikan bagi setiap kita? Dikatakan damai sejahteraku. Artinya yang Tuhan berikan bagi kita adalah damai sejahtera seperti apa yang Tuhan Yesus miliki. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus tetap bisa damai sejahtera. Sekalipun disalib, sekalipun dia dihina, sekalipun dia diludahi, dia tetap tenang. Sekalipun orang-orang mencaci maki dia, orang-orang menyalahkan dia atas segala sesuatu yang dia tidak lakukan, tapi dia tetap tenang, dia tetap damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mungkin hari-hari ini kita lagi ditusuk sama orang, mungkin hari-hari ini ada banyak masalah, tapi saya doa, damai sejahtera yang Yesus punya ada juga di dalam setiap kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan sendiri yang memberikan kita damai sejahtera. Sheila Walsh katakan, peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Damai sejahtera adalah bukan ketika tidak ada masalah, tapi ketika kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Masalah mungkin boleh ada, tapi kita bisa tetap damai. Saya pernah mengalami suatu masalah dalam hidup saya. Ketika mama saya sakitan. Artinya apa? Sakit yang berkepanjangan. Dia dalam setahun dia harus mengalami beberapa kali operasi. Karena dia menderita penyakit diabetes, dia luka dan lukanya tidak kering, lukanya basah dan harus dioperasi berkali-kali. Pada waktu itu saya masih sangat muda. Tapi saya bisa melewati itu semua, sekalipun gak enak, sekalipun mungkin terkesan menyebalkan gitu, kok gak sembuh-sembuh, kok harus dialami ini semua. Tapi ketika saya bisa melewati itu, saya menyadari bahwa bukan dengan kekuatan saya, tapi semua karena kekuatan yang dari Tuhan, yang membuat saya bisa tetap damai sejahtera menghadapi itu semua. Kalau hari ini saudara mungkin mengalami ada banyak masalah, mungkin masalahnya tetap ada, mungkin saudara harus hadapin itu semua. Tapi ketika saudara ada di dalam hadiratnya Tuhan, saudara bisa tetap damai. Sekalipun masalah ada dalam hidup saudara.
Firman Tuhan katakan Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dengar baik. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau hari ini engkau lagi khawatir akan masa depanmu, akan masalahmu, firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Tuhan katakan instead of worry, daripada kamu khawatir, mendingan kamu nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi gini saudara, Tuhan mau bilang gini, daripada lo khawatir, daripada kamu khawatir, mendingan kamu datang sama Tuhan, kamu berdoa. Dan apa dampaknya? Ayat yang ke-7 katakan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika engkau khawatir, ayo belajar untuk datang sama Tuhan berdoa. Maka Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya apa yang melampaui segala akal? Gak masuk akal, masalah banyak kok lo bisa tetap tenang sih. Nah, ada banyak orang-orang ya, kadang kalau saya lagi ada masalah, orang bilang, kok lo bisa tetap santai sih? Kok lo bisa tetap tenang sih? Saya cuma bilang, itu bukan kekuatan gue. Tapi Tuhan yang kasih damai sejahtera untuk gue bisa tetap tenang dalam segala situasi. Saya doa, apapun saudara alami hari ini, masalah, tantangan, cobaan, mungkin saudara juga lagi diserang sama orang. Saya gak tahu apa yang saudara alami, tapi saya doa damai sejahtera yang Tuhan Yesus punya, Tuhan beri bagi setiap kita. Firman, ada quotes yang bilang gini, when we put our problem in God's hands, He put His peace in our hearts. Ketika kita menyerahkan masalah kita ke tangannya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai di hati kita. Yang kedua saudara, di mana kita bisa menemukan damai sejahtera? Yang pertama tadi di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Pastikan saudara hidup selalu ada di dalam hadiratnya Tuhan. Supaya saudara bisa tetap damai. Yang kedua, di mana saudara nemuin damai sejahtera? Di dalam rencananya Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh, yang penuh dengan harapan. Tahukah saudara, ketika saudara ada di dalam rencananya Tuhan, Tuhan yang akan memberikan tanda. Apa itu tandanya? Damai sejahtera. Mungkin saudara lagi bertanya-tanya, Tuhan ini orang dari Tuhan atau bukan ya? Ini bisnis dari Tuhan atau bukan ya? Tuhan kira-kira ini jalan yang harus saya pilih atau enggak ya? Salah satu tandanya adalah ada damai sejahtera di hatimu. Kalau hari ini Tuhan taruh damai sejahtera di hatimu, itulah doa, itulah yang Tuhan mau untuk engkau pilih. Makanya benar-benar libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Dan maka Tuhan akan membawa rancangan yang indah bagi setiap kita. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Yang ketiga saudara, yang terakhir, di mana kita bisa menemukan damai sejahtera. Kita bisa menemukan damai sejahtera ketika kita hidup di dalam kebenaran. Pernahkah saudara ngelihat orang-orang yang hidupnya gak tenang gitu? Gak tenang kenapa? Karena dia punya dosa, dia jahat sama orang, dia hidupnya gak benar. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan, kenapa? Karena apa yang mereka lakukan gak seperti apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau saudara mau hidup saudara tenang, hidup saudara damai, ayo belajar untuk hidup dalam kebenaran. Jangan aneh-aneh. Kalau engkau seorang suami, ayo jangan ada orang ketiga dalam rumah tanggamu. Kalau kau seorang istri, jangan ada orang ketiga dalam rumah tanggamu. Saya
Puji Tuhan, hidupnya damai, hidupnya tenang. Kenapa? Karena saya nggak ada yang aneh-aneh di belakang istri saya. Istri saya bisa cek handphone saya kapanpun, anytime, 24 jam, 7 hari dia bisa ngecek handphone saya. Kenapa? Saya bisa tetap tenang karena saya nggak nyembunyiin apapun dari istri saya. Begitu juga istri saya kepada saya. Kita tenang, kenapa? Karena kita punya hubungan, kita punya hubungan suami istri yang tenang, yang baik. Kita nggak mau ada orang ketiga dalam hubungan rumah tangga kita. Kita nggak mau ada perselingkuhan di dalam rumah tangga kita. Begitu juga dengan bisnismu. Engkau bisa menjalankan bisnis dengan damai sejahtera ketika engkau menjalankannya dengan benar. Gak aneh-aneh. Ada banyak orang hidupnya dalam ketakutan, hidupnya dalam penyesalan, hidupnya dalam ketidaktenangan. Kenapa? Karena mereka punya masa lalu yang buruk. Bahkan mereka hidup dan terus melakukan apa yang gak benar di mata Tuhan. So hari ini, kalau engkau mau hidupmu tenang, hidupmu tetap damai, ayo belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Hari ini apapun keadaanmu, yuk datang sama Tuhan, kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita percaya, kita tenang karena Dialah Tuhan kita, Dia Allah kita. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Apapun keadaanmu hari ini, sama-sama kita mau katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya Tuhan, kami tenang, kami damai karena Engkau Allah kami. Engkau satu-satunya sumber damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kami. Maka doa kami ya Tuhan, ajar kami untuk selalu hidup di dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu nyata damai sejahtera dalam hidup kami. Kami bisa mendapatkan damai sejahtera. Bukan karena ketiadaan masalah, tapi kami bisa tetap damai. Sekalipun banyak masalah, sekalipun banyak tantangan. Karena damai sejahtera kami hanya kami temukan di dalam hadirat-Nya Tuhan. Yang kedua, kami doa Tuhan bahwa kami di dalam rencana rancangan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk hidup kami hanya seturut dengan rencananya Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami doa berikan kami kepekaan hati untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang dari Tuhan, apa yang terbaik bagi setiap kami, yaitu dengan damai sejahtera yang Tuhan beri dalam hati kami. Yang ketiga, yang terakhir, kami doa Tuhan, ampuni kami kalau kami ada salah. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Mungkin hari ini engkau gak tenang karena engkau punya ada dosa, engkau punya kesalahan. Tapi hari ini datang sama Tuhan minta ampun dan datang bertobat. Mari hidup dalam kebenaran. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada ketenangan dalam batin hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuh-penuhnya ke dalam tangan penguasaan-Mu. Doa kami, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi
setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kerinduanku. Dan yang punya sorga, crazy in love with you. God bless you. Bye-bye.